ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah kajian malam Kamis yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang dicurahkan pada kita semua, sehingga malam ini Allah kumpulkan kita di salah satu rumahnya yang mulia dalam satu rangkaian majelis ilmu yang semoga Allah berikan limpahan rahmat dan barokah di dalamnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini seperti yang tertuang di flyer yang beredar, kita akan mengkaji, membahas dengan tema manajemen keluarga berbasis masjid. Ya, jamaah rahimakumullah, di dunia ini tidak ada tempat yang lebih sering untuk kita datangi melebihi rumah kita. Tidak ada tempat yang sering kita kunjungi melebihi daripada rumah kita. Bapak-bapak, ibu tadi sebelum berangkat ke masjid dari mana, Pak? Dari rumah. Nanti selesai pengajian baliknya kemana? Baliknya ke rumah. Besok mangkat ke sawah, baliknya ke rumah. Berangkat ke kantor, baliknya ke rumah. Berangkat kerja, baliknya ke rumah. Pergi ke pasar, baliknya ke rumah. Mau liburan jalan-jalan, tetap nanti ujung-ujungnya bosan dan baliknya ke rumah. Pas liburan pengen pulang ke rumah simbah, nanti sekian hari juga kangen ke rumah. Bahkan jenengan yang begitu rindu pengen umroh haji, nanti kalau sudah sekian hari di sana kangen pengen balik ke rumah. Rumah adalah tempat yang paling sering kita kunjungi. Keluarga itu tempat yang kita banyak menghabiskan waktu bersama. Tadi yang jemput saya itu cerita kalau kerjanya di Jakarta, tetap kangen pengen pulang ke rumah, kan gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka rumah adalah tempat yang sangat sering atau paling sering kita kunjungi. Maka kalau kemudian rumah kita, keluarga kita lebih banyak berisi problem dan masalah, maknanya sebagian besar hidup kita isinya adalah masalah. Tapi kalau rumah kita nilainya lebih banyak keberkahan, kalau Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, berarti sebagian besar hidup kita isinya adalah keberkahan, surga semuanya, ya. Maka kalau di dunia ini ada surga, surga itu bernama rumah tangga. Tapi kalau di dunia ini ada neraka, neraka itu juga bernama rumah tangga. Nah, Rasulullah SAW memilih untuk menjadikan keluarganya, rumah tangganya, sebagaimana dalam hadis baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, namun dalam prakteknya, kalau kita mau membuat klasifikasi dari sekian juta model rumah tangga yang ada, ini kalau mau kita ringkes ada beberapa. Yang pertama, ada model rumah tangga ring tinju. Rumah tangga ring tinju ini tiap hari berantem melulu, ya. Tiap hari adanya kekerasan, KDRT. Satu ronde selesai, lanjut ronde berikutnya. Semangatnya adalah menjatuhkan lawan. Semangatnya menunjukkan bahwa pasangannya itu salah dan harus kalah. Dia mengaku benar dan kudu menang. Ini rumah tangga ring tinju. Rumah tangga ring tinju ini berarti tiap hari berantem melulu adanya. Di sini ada yang modal rumah tangga ring tinju, Bu. Ya. Bandino
gelut terus begitu kan ya. Nah, ini bukan rumah tangga yang ideal. Yang kedua, ada rumah tangga agak mirip rumah tangga pasar. Rumah tangga pasar itu tiap hari gaduh, berisik, heboh, bising, adanya teriakan-teriakan. Ini rumah tangga pasar. Rumah tangga pasar berarti rumah tangga yang ya seperti pasar tadi suasananya. Tapi pasar itu juga bisa bermakna transaksional, karena memang di pasar itu isinya orang jual beli, ada yang menjual, ada yang membeli. Jadi filosofinya adalah rumah tangga yang sangat transaksional, materialistik. Transaksional rumah tangga yang paling ekstrim itu misalnya ada seorang bapak ibu yang sudah menyekolahkan anaknya dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, terus anak gadisnya dilamar sama orang. Ya, si bapak ngomong gini, "Mas, ngerti nggak? Ini anak saya TK 2 tahun habis 25 juta. SD 6 tahun habis 50 juta. SMP, SMA 6 tahun habis 60 juta. Kuliah 3 tahun setengah habis 75 juta. Terus kamu cuma mau ngasih mahar 5 juta?" Gitu ya. Sangat transaksional. Insya Allah kalau di Jawa saya belum pernah nemu. Tapi di luar sana, yang saya dengar daerah Ambon, Maluku itu sebagian rumah tangga sangat transaksional. Jadi kalau ngelamar akhwat kok S2, siap-siap tuh habis ratusan juta. Nah, kalau yang dilamar cuma lulusan SD agak murah dikit itu Pak. Ya. Nah, kalau di daerah Sumatera yang dijual laki-lakinya, bukan yang perempuan. Ini rumah tangga yang transaksional. Ada bentuk transaksional lain yang ini agak halus, tanpa sadar kadang-kadang kita melakukan, yaitu orang tua yang mendidik anaknya, menyekolahkan sampai kemudian lulus kuliah bisa kerja dengan tujuan dan harapan, dengan niat supaya nanti kalau anaknya sukses berhasil jadi orang kaya, gantian yang tiap bulan ngirimi uang ke orang tuanya. Ya, supaya kalau anaknya jadi pengusaha, gantian nanti anak yang transfer tiap bulan buat kebutuhan bapaknya. Bapak ibu sekalian, tentu kalau anak kita soleh berbakti kita bersyukur. Tentu kita tidak menolak kalau anak kita baik hati tiap bulan kirim uang. Tapi mendidik anak dengan tujuan dan niat supaya besok gantian, inilah yang transaksional. Nggak boleh dalam diri kita itu kok mendidik anak kita supaya besok gantian kamu yang ngerawat bapak. Bahwa mereka kemudian berbakti, bahwa mereka kemudian begitu hormat kepada kita, bahwa kemudian mereka merawat di saat kita tua, mentransfer uangnya setiap bulannya, itu cuman bonus di dunia. Ya, tujuan kita merawat mendidik mereka, besok kita akan dapat pahalanya di akhirat. Ya. Yang ketiga, ada model rumah tangga kuburan. Ini kebalikan. Rumah tangga kuburan itu sunyi, senyap, horor, bahkan angker, gitu kan? Ya. Jadi rumah tangga kuburan ini rumah tangga yang tidak ada komunikasi, nggak ada diskusi, diem-dieman di dalam rumah berdua, diem aja. Ya, horor kalau masuk rumah itu, ya, karena nggak ada ucapan, nggak ada diskusi, nggak ada komunikasi. Padahal bapak ibu tahu, kita ini kalau sudah berumah tangga, aktivitas paling banyak dalam keluarga itu apa Pak? Ngobrol. Makan sekedarnya, hubungan badan sekedarnya, yang paling banyak itu ngobrol, cerita, ngobrol tentang anak, ngobrol tentang mertua, ngobrol tentang tetangga yang julid, ngobrol tentang teman yang mau pinjem uang, ngobrol tentang akhir bulan yang sudah kehabisan anggaran, ya. Ngobrol tentang awal bulan, ngobrol tentang perasaan, ngobrol tentang anak kita yang nakal dan sebagainya. Isinya rumah tangga itu adalah ngobrol, ngobrol dan ngobrol. Maka kalau rumah tangga sunyi, senyap, sepi, nggak ada obrolan, ini juga kurang ideal. Ya. Yang keempat, ada model rumah tangga hospital, rumah sakit.
Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pasien, ada yang jadi perawat, ada yang dirawat. Rumah tangga hospital berarti rumah tangga yang satunya maunya dilayani terus, maunya dirawat terus, satu pihak kudu layani terus menerus. Ini juga tidak ideal. Ya. Yang kelima ada rumah tangga hotel. Rumah tangga hotel, Pak. Biasanya kita ke hotel ngapain? Numpang tidur sama numpang makan. Artinya rumah tangga hotel itu bapaknya, suaminya kerja, pulang cuman tidur, makan, pergi lagi. Pulang tidur, makan, pergi lagi. Pulang tidur, makan, pergi lagi. Pokoknya di rumah kerjanya kalau nggak tidur, makan, pergi lagi. Nggak ada pendidikan, nggak ada diskusi, nggak ada komunikasi. Ini juga bukan rumah tangga yang ideal. Nah, kita akan bahas rumah tangga yang ideal. Sebelumnya ada dua yang ideal, Pak. Satu, rumah tangga berbasis madrasah. Dua, rumah tangga berbasis masjid. Nah, cuman pembahasan masing-masing ini butuh 1 jam lebih ya. Maka malam ini saya ingin mengangkat rumah tangga berbasis masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar masjid, maka rumah tangga berbasis masjid ini ada dua sisi yang menarik untuk kita kaji. Ya. Pertama adalah aktivitas inti dari masjid. Aktivitas inti masjid itu apa? Sholat berjamaah. Yang lainnya tambahan. Jadi masjid itu yang paling pokok adalah sholat berjamaah. Kalau ada sebuah masjid, TPA-nya, TPQ-nya ramai, kegiatan malam takbiran ramai, kegiatan Idul Adha ramai, tablik akbar ramai, kajian malam Kamis ramai, tapi nggak ada sholat berjamaahnya, ini nggak bisa disebut masjid, gitu ya. Tapi walaupun itu nggak ada kajiannya, nggak ada TPA-nya, nggak ada divisi ekonominya, nggak ada divisi sosial dakwahnya, kalau ada sholat berjamaahnya, itu masjid. Ya, jadi ini sisi pertama yang akan kita angkat tentang sholat berjamaah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam sholat berjamaah untuk kita praktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita? Ya. Yang kedua adalah manajemen profesional ketakmiran masjid. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada Masjid Jogokarian yang kalau bulan Ramadan itu bisa berbagi takjil 3.000 orang tiap hari. Ya, yang infak sodakohnya sampai miliaran dalam setahun. Yang bayar zakat, dia punya hotel, punya sawah, punya mungkin lembaga pendidikan, kegiatannya 24 jam, sangat makmur. Atau mungkin pernah mendengar Masjid Al-Falah Sragen, ya, yang juga dijuluki masjid makan-makan. Pokoknya di situ musafir nggak perlu khawatir kelaparan. Ya, ada lagi Masjid Nur Mirah, ada masjid yang memang ya bukan cuma sholat berjamaahnya, tapi begitu banyak aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ya, jamaah rahimakumullah, malam ini kita hanya akan mengambil satu pembahasan saja, yaitu filosofi sholat berjamaah. Ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam praktek sholat berjamaah untuk kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita? Ya, kenapa? Karena sholat berjamaah ini adalah aktivitas yang paling pokok, aktivitas yang paling penting bagi orang beriman. Kalau dia sampai meninggalkan sholat secara sengaja, apalagi mengingkarinya, ulama sepakat dia kafir, keluar dari Islam. Ya, walaupun orang yang mengucapkan syahadat itu disebut muslim, tapi kalau dia meninggalkan sholat, maka keislamannya itu menjadi cacat. Jadi kalau boleh diumpamakan, syahadat itu adalah akar pohon, sholat itu adalah batangnya. Sholat dan puasa itu, sholat dan zakat itu batangnya, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lain itu dahan-dahannya. Batas minimal yang namanya orang disebut muslim, ya, itu adalah syahadat, sholat, zakat. Itu batas minimal.
Ya, sebagaimana batas minimal pohon itu ada akar, ada tunas atau batang. Kalau jenengan jualan pohon cuman akar tok, kira-kira laku mboten, Pak? Nggak laku. Pohon itu minimal ada akarnya, ada tunasnya. Ya, kalau pohonnya makin besar, makin mahal dia. Orang beriman, ya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, ngajinya, tilawahnya, zikirnya, bangun malamnya, nah itu seperti pohon yang lebat, buahnya lebat, maka pasti nilainya sangat mahal. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sholat berjamaah? Ya. Yang pertama, dalam sholat berjamaah pasti ada imam dan ada makmum. Ya. Begitu juga dalam rumah tangga, harus ada imamnya dan harus ada makmumnya. Siapa imamnya? Imamnya adalah suami. Siapa makmumnya? Makmumnya adalah anak dan istri. Kalau dalam sebuah masjid ada banyak orang, tapi kok nggak ada imamnya, sebanyak apapun ini bukan sholat berjamaah. Maka dalam rumah tangga juga demikian, harus ada yang ditunjuk menjadi imam. Dalam Islam konsepnya jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Kenapa Allah jadikan lelaki sebagai pemimpin di atas perempuan? Ya, banyak faktor dan banyak alasan, tetapi dalam ayat tadi Allah menyebutkan dua hal. Pertama adalah Allah katakan bima faddalallahu bihi ba'duhum ala ba'din. Yang kedua Allah katakan wabima anfaqu min amwalihim. Laki-laki harus menjadi pemimpin bagi perempuan karena dua alasan kata Allah. Yang pertama bima faddalallahu bihi ba'dum ala ba'din. Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibandingkan kepada perempuan. Apa kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki yang tidak Allah berikan kepada perempuan? Ada dua kelebihan. Yang pertama adalah kelebihan yang sifatnya bawaan. Laki-laki unggul dua kali perempuan. Apa diantaranya? Satu, laki-laki itu kalau lahir ke dunia nyembelihnya 2 ekor kambing. Perempuan berapa, Pak? 1. Laki-laki kalau warisan berapa bagian? 2. Perempuan 1 bagian. 3. Laki-laki dalam kesaksian 1 laki-laki berbanding dengan 2 perempuan. Keempat, dalam kriminal Islam, kalau ada seorang yang membunuh laki-laki secara tidak sengaja, jenengan naik motor ngebut nabrak, yang ditabrak meninggal, yang ditabrak anak laki-laki walaupun itu anak balita, maka dalam Islam yang nabrak harus membayar denda 100 ekor unta. Nanti masih tambah puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Tapi kalau yang ditabrak ini anak wanita, perempuan meninggal dunia, dendanya hanya 50 ekor unta. Jadi laki-laki nilainya 2 kali perempuan. Yang kelima, laki-laki boleh punya istri lebih daripada 1, bisa 2, 3, 4. Perempuan tidak boleh punya suami lebih dari 1. Ini ya, ini kelebihan yang sifatnya bawaan. Tetapi ada kelebihan yang sifatnya adalah pengalaman. Misalnya apa? Mayoritas, bukan mayoritas, seluruh nabi dan rasul nggak ada yang perempuan. Allah pilih nabi dan rasul itu laki-laki semua. Kenapa? Karena nabi adalah pemimpin umat. Kalau pemimpinnya perempuan, perempuan itu lebih banyak mengedepankan perasaan, ya. Laki-laki itu lebih jalan logikanya, ya. Laki-laki mayoritas khalifah di seluruh dunia, penguasa-penguasa dunia, kebanyakan itu laki-laki, ya. Sedikit yang perempuan. Memang ada ulama perempuan, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan laki-laki. Maka Rasul mengatakan, kamu laminar rijal kasir, laki-laki yang imannya sempurna banyak sekali. Walam yakmul minan nisa illa arba,
perempuan yang imannya sempurna cuma 4. Siapa? Asiyah binti Muzahim, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah Zahra. Jadi wanita-wanita yang sekarang ini sudah nggak tersisa, maksudnya nggak kebagian iman yang sempurna. Ya, iman yang sempurna cuma dimiliki 4 wanita saja. Tapi kalau laki-laki yang imannya sempurna sampai kiamat selalu ada. Nah, kalau perempuan ini ada kelemahan. Ini kelebihan yang sifatnya apa? Pengalaman. Ya. Yang kedua, apa yang membuat Allah pilih laki-laki sebagai pemimpin? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki punya kewajiban untuk memberi nafkah istri. Ya. Allah mengangkat kita sebagai pemimpin bukan karena wajahnya tampan, bukan karena followernya jutaan, bukan karena perutnya six pack, dadanya bidang, bukan karena kita ini suaranya merdu atau apa. Tapi Allah angkat kita sebagai pemimpin karena kita punya kemampuan untuk memberi nafkah. Maka laki-laki yang tidak punya kemampuan memberi nafkah, 50% kejantanannya hilang. Ya. Bahkan istri boleh mengajukan cerai kalau sang suami tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Ini prinsip yang pertama, bahwa dalam sholat berjamaah ada imam ada makmum, dalam rumah tangga ada imam ada makmum. Ya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dihadirkan, dijadikan untuk diikuti. Makmum wajib taat kepada imam. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu. Kalau imam bertakbir, makmum ikut bertakbir. Kalau imam sujud, makmum ikut sujud. Imam rukuk, makmum ikut rukuk. Makmum tidak boleh membantah imam. Makmum tidak boleh ngeyel sama imam. Makmum tidak boleh menyelisihi imam. Walaupun imamnya lebih muda, walaupun gaji imamnya lebih sedikit, walaupun pengalaman imamnya itu lebih kecil dibandingkan makmumnya. Imamnya cuma lulusan SMP, makmumnya ada yang S2, S3. Imamnya hanya anak 15 tahun, makmumnya sudah 60 tahun. Imamnya ini cuma rakyat jelata, makmumnya para pejabat penguasa. Imamnya ini gajinya UMR, makmumnya para pengusaha dengan omset miliaran. Tetap yang namanya makmum, dia wajib ikut imam. Makmum tidak boleh gengsi karena imamnya lebih muda, karena imamnya lebih miskin, karena imamnya lebih rendah pendidikannya. Kalau Anda sebagai makmum, mau Anda pejabat, Anda presiden atau orang kaya sekalipun, imam rukuk, makmum wajib rukuk. Ya, begitulah dalam rumah tangga. Seorang istri adalah makmum, maka wajib dia taat kepada suami walaupun pendidikan suaminya lebih rendah, walaupun suaminya lebih miskin, walaupun suaminya itu secara kedudukan sosial di bawah istrinya. Ya, suaminya cuma SD, istrinya SMA. Suaminya gajinya UMR, istrinya pebisnis dengan omset puluhan ratusan juta. Suaminya orang biasa, istrinya anak ningrat, anak pejabat. Tetap Anda sebagai istri nggak boleh ngeyel, nggak boleh membangkang kepada suami. Contohnya siapa? Contohnya Rasulullah SAW yang menikah dengan Ibunda Khadijah. Secara usia Rasul lebih muda, secara harta Ibunda Khadijah lebih kaya, secara pengalaman berumah tangga Rasul nggak punya. Ibunda Khadijah sudah janda 2 kali, pengalaman berumah tangganya sudah teruji. Tapi sejak Ibunda Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW, Ibunda Khadijah tidak pernah membantah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Abot mboten Bu orang bantah bojo Bu? Abot itu loh ya. Angel ya. Ya bapak kudu sabar, nek makmumnya bantahan itu ya kudu sabar ya. Tapi hukum asalnya seorang istri wajib mentaati suami selama tidak dalam perkara maksiat. Tapi juga sebaliknya Pak, suami harus memenuhi kebutuhan istri selama tidak punya alasan untuk menolak. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah menolak sekalipun permintaan istrinya. Apa saja yang diminta mesti dituruti selama tidak melanggar syariat. Jenengan cari di hadis, nggak akan pernah nemu istri Rasul bilang gini, Mas yuk ke pasar yuk, moh aku kesel, nggak pernah ya. Istri Rasul bilang, bu aku di toko kayak gini males minta terus, nggak ada. Apapun yang diminta istri Rasulullah pasti dipenuhi, pengen apa saja pasti dituruti selama tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Abot mboten Pak nuruti kemauan istri? Abot juga ya, podo-podo abot berarti imbang ya. Maka yang imbang itu istri wajib taat kepada suami, suami harus memenuhi harapan istri ya. Apa dalil bahwa istri wajib taat kepada suami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat ramadana wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Kalau ada perempuan muslimah salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menutup aurat dan taat kepada suami, maka wanita seperti ini akan dikatakan kepadanya, ibu silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka ya. Bayangkan ibu-ibu, Rasul cuma menyebutkan wanita itu sholat 5 waktu, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, nggak pakai bangun malam, nggak pakai sholat duha, nggak pakai sholat isyraq, cuman 5 waktu. Wasomat Ramadana, puasa Ramadan, nggak pakai Senin Kemis, nggak pakai Daud, nggak pakai Asyura Tasu'a, nggak pakai Syawal, cuman Ramadan. Wahafidot farja, pakai jilbab, tutup aurat. Rasul nggak nyebutkan rajin sedekah, rajin ngaji, rajin bangun malam, rajin puasa sunnah, rajin haji, rajin umrah, enggak. Rasul cuma menyebutkan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menutup aurat. Tetapi apa? Wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Maka wanita yang sederhana ini akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Wallahi, berdasarkan hadis ini saya katakan, kalau ada muslimah rajin sholat 5 waktu, rajin bangun malam, rajin qobliyah ba'diyah, rajin puasa wajib, rajin puasa sunnah, Senin Kemis, Daud, Tasu'a, Asyura, rajin sedekah, rajin infak, rajin bangun malam, bahkan rajin umroh dan haji, bangun masjid, bangun musola, tapi tidak diberi karunia ketaatan kepada suaminya, maka wanita dengan segudang amal ini akan dikalahkan oleh wanita desa, kampung yang jarang ke masjid, jarang ngaji, tapi tetap sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suami, nutup aurat. Ini wanita ini akan mengalahkan kedudukan wanita yang dianggap wanita super dan hebat tadi ya. Dan ibu-ibu tahu hadiahnya tadi, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Kenapa kalimatnya seperti itu? Kalimat silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka menggambarkan seakan-akan surga jadi milik Anda. Ibu, bapak, kalau kita bertamu ke rumah orang, boleh nggak bertamunya lewat pintu belakang? Lewat jendela boleh nggak? Nggak boleh. Tamu mesti apa? Silahkan Pak lewat sana Pak, gitu ya. Tapi kalau rumah itu rumah kita, mau lewat mana Pak? Terserah, mau lewat jendela itu rumah kita kok. Mau lewat pintu belakang, mau lewat pintu samping, mau lewat pintu depan,
Itu suka-suka kita, wong itu rumah kita. Ya, artinya apa? Kalau kita dikatakan silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka, seakan-akan itu surga kok udah jadi milik kita semuanya. Nah, ini keutamaan makmum yang taat kepada imam. Ya, zaman sekarang angel Pak nyari makmum yang taat, gitu loh. Karena yang ditonton sinetron. Nah, di sinetron itu diajari cara bentak-bentak suami, diajari cara ngomeli suami, diajari ya, cara misuh-misuh karena suami, diajari. Akhirnya banyak wanita yang durhaka kepada suaminya. Di pengadilan agama 70% perceraian itu khulu, bukan cerai Pak, khulu. Khulu itu berarti istri yang minta cerai kepada suami. Nah, ini sebuah kondisi yang kita perlu muhasabah. Baik. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, nah ini agak sensitif nomor 3 ini. Rasulullah bersabda, "Isnani khairum minal fardi, wa salasatun khairum minal isnain, wa arba'atun khairum minas salasah, wa ma aksar fahuwa khair." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat berjamaah kata Nabi apa? Berdua lebih baik daripada sendiri, bertiga lebih baik daripada berdua, berempat lebih baik daripada bertiga. Semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahalanya. Mudeng Pak. Semakin banyak jamaahnya, maksudnya apa Tat? Ya, anak kan Tat? Yo anak, ya. Makin banyak makmumnya, makin besar pahalanya. Makmumnya tadi siapa Bu? Anak dan istri, ya. Kalau anak dalilnya apa Tat? Dalilnya adalah tazawwajul wadudal walud. Menikahlah engkau dengan wanita yang penuh cinta kasih dan subur kandungannya. Fa inni mukasirun bikumul umam, karena aku sangat membanggakan banyaknya jumlah kalian. Makin banyak anaknya, makin banyak yang mendoakan, ya, makin dicintai Nabi SAW. Nah, kalau istri emang ada dalilnya? Ada, kata Ibnu Abbas, khairukum aksarukum nisa, sebaik-baik kalian itu yang paling banyak istrinya. Karena Rasulullah itu paling banyak istrinya, para sahabat juga banyak istrinya. Sampai di sini jangan dikomen dulu. Saya ingin beri ilustrasi begini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk masjid, ini masjid apa namanya? Baitul Haq. Ini masjid Baitul Haq. Orang masuk masjid Baitul Haq, biasa. Masjid ukuran segini itu di mana-mana banyak. Jamaah segini jumlahnya di mana-mana banyak. Masuk masjid Solihin, biasa. Ya masjid ya segitulah. Jamaah 200, 300, 400. Masuk masjid Arafah juga biasa. Ya. Tapi nek jenengan masuk ke Masjidil Haram, kira-kira geleng-geleng kepala gak Pak? Masya Allah, ini berapa juta jamaahnya? Ini listriknya berapa watt ini? Ini pamane toiletnya itu dipasangi kotak infak, itu sehari berapa ratus juta dapatnya. Ini marmernya dari mana? Arsiteknya siapa ya? Instalasi listriknya bagaimana ya? Sound systemnya kok keren sekali ya. Shop awal sampai shop 1000 kok kualitasnya sama. Lantai 1, lantai 4 sampai di hotel kok kualitasnya bagus. Mesti kita geleng-geleng kepala itu kalau masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu Pak. Sama Pak. Nek ngelihat rumah tangga, istri 1, anak 2, akeh di mana-mana Pak. Akeh tunggale. Jadi betul Pak. Ya. Enggak ngumun gitu loh Pak, ya. Istri 1, anak 3, anak 4, di mana-mana banyak. Tapi Bapak Ibu kalau dengar ada orang bojone 4, anak 40, kira-kira geleng-geleng kepala nggak Pak? Masya Allah, ini bukan orang sembarangan pasti nih. Jenengan mesti nanya-nanya, iki nyambut gawe ini nopo ya? Sebulan penghasilannya berapa ya? Ya, itu cara didik anak-anaknya gimana ya? Men bojone akur piye carane? Ya, itu dulu sekolahnya di mana sih? Omahe sak gede apa? Sehari masak berapa kintal? Pokoknya macem-macem itu ditakok kayak gitu, Pak. Ya. Karena istimewa.
Tapi saya ingin berpesan, nek jenengan levelnya itu baru imam masjid Baitul Haq, jangan sekali-kali jadi imam masjid jangan sekali-kali jadi imam Masjidil Haram gitu loh Pak ya. Ya, tentu jenengan akan masalah begitu ya. Artinya kalau kemampuan kita 1 istri, 3 anak, 4 anak, 5 anak, ya sudahlah ya. Jangan memaksakan lebih daripada itu, nanti kita akan sangat disulitkan ya. Sebagaimana kalau jenengan itu levelnya adalah imam masjid kampung, jangan memaksakan jadi imam masjid Istiqlal. Itu proses untuk jadi imam masjid yang kayak begitu itu panjang, bukan sekedar modal suara merdu. Yang terseleksi untuk bisa jadi imam Masjidil Haram itu mungkin harus mengalahkan ribuan pesaing, seleksinya sangat ketat ya. Maka begitu juga kalau orang pengen punya istri banyak, anak banyak, ini harus memiliki bekal yang lebih banyak lagi ya. Tapi tadi Nabi mengatakan semakin banyak jamaahnya, semakin banyak makmumnya, semakin besar pahalanya. Maka sholat yang pahalanya paling banyak di mana Pak? Masjidil Haram, 100.000 kali lipat gitu kan. Sholat 1 kali sholat di Masjidil Haram itu pahalanya mengalahkan sholat kita seumur hidup itu Pak ya. Jadi ini keutamaan orang yang sholat di Masjidil Haram. Bapak Ibu dari mata Allah. Yang keempat, dalam sholat berjamaah ya, seorang imam kadang-kadang salah, bacaannya kadang-kadang keliru atau lupa. Maka apa yang harus kita lakukan kalau imam ini bacaannya salah, keliru atau lupa? Nomor 1, biarkan imam memperbaiki bacaannya. Makmum jangan buru-buru untuk negur, makmum jangan buru-buru untuk nyolot ya, langsung kemudian ngegas mengingatkan. Kadang-kadang imam itu cuman lupa, dia hafal cuman pas lupa. Maka adabnya jangan langsung ditegur, biarkan imam ini memperbaiki dulu ya. Nah terus apa hubungan dengan keluarga? Begitu juga dalam rumah tangga ibu sekalian. Kadang-kadang suami lupa, kadang-kadang suami salah, kadang-kadang suami keliru. Ibu jangan ngegas dulu, jangan marah-marah dulu, jangan negur dulu. Biarkan suami memperbaiki kesalahannya. Izinkan suami itu untuk mengingat-ingat ya. Banyak sekali suami yang tidak bisa besar, tidak bisa jadi orang hebat. Kenapa? Karena salah sedikit itu ditegur, diingatkan, disalah-salahin sampai berbulan-bulan tuh masih diomelin aja untuk satu kesalahan imam yang sepele. Kalau ibu pengen punya suami yang hebat, suami yang punya karya, suami yang punya nilai di tengah masyarakat, izinkan dia salah, izinkan dia keliru dan belajar. Sebagaimana kita mengizinkan anak kita yang jatuh ketika jalan. Nah kalau misalnya anak kita latihan jalan jatuh, kemudian kita bilang kamu jalan jatuh terus, udah nggak usah jalan, kira-kira bisa jalan nggak Pak? Nggak bisa. Maka dengan toleransi yang diberikan, begitu juga istri yang toleransi, membiarkan, mengizinkan suaminya salah dan memperbaiki, insya Allah ini suami akan banyak belajar ya. Ini yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima ya, kalau imam itu salah, imam itu lupa, maka yang berhak untuk menegur imam adalah makmum yang ada di belakang. Jangan sampai makmum di soft 20 ngingatkan imam, dia harus teriak-teriak, suaranya nggak jelas, mengganggu kiri kanan. Yang berhak siapa? Yang di belakang imam, yang paling dekat. Suaranya tidak perlu teriak, tapi bisa terdengar jelas dan tidak mengganggu jamaah yang lain ya. Apa makna yang bisa kita ambil? Istri kalau menegur suami jangan teriak-teriak dari jauh gitu kan ya, baik jauh fisiknya maupun jauh hatinya. Ibu kalau lagi jauh hatinya ngomong sama suami bisa teriak-teriak,
Bapak Ibu sekalian, kenapa dua orang yang lagi marahan, kenapa dua orang yang lagi musuhan, lagi emosi, itu suka teriak-teriak kalau berbicara? Padahal dia berbicara di depan orangnya loh ya, bukan dari jarak jauh loh. Kenapa kalau ada seorang suami lagi marah sama istrinya dia teriak, istri juga marah kepada suaminya dia bengok, padahal suami ada di depan matanya. Ya, sebenarnya kita mengeraskan suara itu tujuannya apa, Pak? Tujuannya supaya dia mendengar suara kita. Loh, padahal dia cuma di depan muka kita, kenapa harus teriak-teriak? Iya, karena walaupun fisik kita berdekatan, namun hati kita berjauhan. Itu kenapa dua orang yang marah, dia akan mengangkat suaranya, tujuannya bukan melampiaskan kemarahan, dia pengen supaya lawan bicaranya mendengar. Cuman karena suasana hati sedang berjauhan, dia perlu meninggikan suara. Sehingga apa? Dengan tujuan supaya dia dengar. Sayangnya ketika kita meninggikan suara, dia makin jauh, bukan makin dekat. Akhirnya dia jawabnya juga dengan suara yang tinggi, marah-marah juga. Nah, karena dia suara tinggi, kita makin jauh, kita tinggi lagi, makin jauh lagi, makin jauh lagi. Akhirnya tangan maju. Begitu tuh, ya. Bapak Ibu pernah lihat orang pacaran nggak? Ada nggak orang pacaran teriak-teriak? Kenapa kira-kira? Hah? Karena hati keduanya sangat dekat, bahkan hati keduanya sudah menyatu, maka nggak perlu teriak-teriak, bisik-bisik pun kedengaran. Bahkan kadang-kadang nggak perlu pakai suara, cukup pakai kedipan mata saja sudah bikin paham. Nah, berarti gimana? Ibu kalau mau menegur suami, dekatkan hati dulu, mendekat kepada suami. Jangan sambil goreng pisang, goreng bakwan, kemudian teriak-teriak nyuruh suami untuk angkut ini angkut itu. Tinggalkan sebentar, bersimpuh. Nih di antara adab seorang istri kalau mau minta tolong kepada suami, jangan posisi suami duduk, istrinya berdiri sambil kacak pinggang. Mas, ngerti nggak sih aku capek? Jangan kayak begitu. Ya, jenengan duduk bersimpuh, tepuk bagian pahanya atau lututnya. Mas. Itu suaminya lagi megang HP, insya Allah nengok. Tapi kalau jenengan teriak, itu dia nggak denger, gitu ya. Maka mendekat dulu, dekatkan hatinya. Ini juga penting kalau kita ngomong sama anak. Dalam kondisi emosi, dalam kondisi marah, kemudian kita berbicara kepada anak, maka nanti akan mental. Nah, salah satu tips penting dalam komunikasi rumah tangga, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebetulnya ada materi khusus tentang komunikasi. Karena memang bapak-bapak harus tahu ada dua watak perempuan yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah sudah menyebutkan dua watak ini, ibu-ibu harus terima, Bu, ya, karena Allah yang bicara, ya. Dalam surat Az-Zuhruf ayat 18 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afamay yunasya'u fil khilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Itu Allah menyebutkan dua watak perempuan. Watak yang pertama, fil khilyah, perempuan itu perhiasan, sangat suka dengan perhiasan, seneng dikasih baju baru, tas baru, sepatu baru, cincin baru, gelang baru. Perhiasan yang paling disukai wanita adalah emas. Kenapa perempuan dianjurkan mengenakan emas? Perempuan itu darahnya bersifat panas. Maaf, perempuan itu darahnya bersifat dingin. Emas itu bersifat panas. Laki-laki darahnya bersifat panas, perak itu bersifat dingin. Maka laki-laki haram pakai emas. Kalau laki-laki pakai emas, tambah sombong, tambah arogan, tambah marah, tambah emosi. Nah, dia bolehnya pakai perak. Haram laki-laki memakai emas. Nah, kalau perempuan pakai emas cocok, karakter darahnya dingin. Maka kalau perempuan itu pakai emas, ya, dibelikan emas, itu darah yang dingin membeku tadi menjadi cair dan lancar, peredaran darahnya jadi lancar. Nah, nggak percaya silahkan ibu-ibu dibelikan, Pak. Itu nanti peredaran darahnya lancar, badannya sehat, senyumnya lebar, begitu loh, ya. Setuju, Bu? Nek istri jenengan itu kok gampang kesemutan, sering nyut-nyutan, kelihatan, itu jangan dibawa ke dokter, bawa ke toko emas, gitu loh, ya.
itu insya Allah cepat sembuh, gitu loh ya. Silahkan Pak, saya nggak bohong Pak, serius ini Pak ya, dipraktekkan ya, walaupun mumet-mumet gitu ya. Ya, tapi memang itu karakter perempuan. Nah, yang kedua karakter perempuan itu apa? Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan itu nek debat nggak jelas. Ya, ini ibu-ibu harus terima. Perempuan itu meletakkan mulutnya di depan otaknya. Jadi kalau berbicara otaknya di belakang. Wadoat lisanaha amama akliha, meletakkan mulutnya di depan otaknya. Sabakot atifatuha aklaha, perasaannya lebih mendahului daripada akal sehatnya. Ya, Pak, Rasul mengatakan perempuan itu naqisatul akli, akalnya nggak sempurna. Perempuan itu naqisatud din, agamanya nggak sempurna, akalnya kurang. Bapak-bapak kalau ketemu orang gila di perempatan, dia ngomong jelek, jenengan marah nggak Pak? Marah nggak Pak? Nek jenengan marah kira-kira gimana? Nggak waras. Maka kalau ada suami kok marah sama istrinya, itu nggak waras namanya. Ya, nggak boleh perempuan dimarahi. Lawang akalnya nggak sempurna kok, gitu kan ya. Kalau debat nggak jelas kok, ngomong itu apa, tapi ya begitulah seninya. Makanya laki-laki kudu sabar menghadapi istri, gitu loh ya. Nggak perlu saya ceritakan macam-macam tentang gimana kok perempuan nggak jelas. Loh, jenengan nggak ngerasa kan kalau lagi ngomong sama istri bikin jengkel, gitu kan ya. Lah memang begitu, karena perempuan lebih mengedepankan perasaannya daripada akal dan logikanya. Maka nggak ada satupun Nabi dan Rasul itu yang perempuan. Sebab kalau Nabi dan Rasul perempuan itu yang diceritakan bukan wahyu, tapi perasaan dia nantinya, gitu loh ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketujuh, dalam sholat berjamaah ya, kadang-kadang imam melakukan pelanggaran, tapi pelanggarannya itu tersembunyi, nggak kelihatan, nggak ketahuan. Sebetulnya yang dilakukan imam itu membatalkan sholat, tetapi nggak ketahuan. Misalnya apa? Imam kentut tapi pelan Pak, nggak ada suaranya, nggak ada baunya. Lah imam mau membatalkan izin, aduh izin aku ya, mana penuh lagi jamaahnya nggak bisa lewat. Akhirnya imam terus, gitu ya. Nah itu sholat jamaahnya sah mboten Pak? Sah. Makmum tidak perlu mengulang, imamnya saja yang nanti mengulang ya. Artinya apa? Boleh jadi dalam rumah tangga suami melakukan dosa besar, suami melakukan pelanggaran, tapi nggak ketahuan. Istri nggak ngerti kalau suaminya melakukan begini begitu. Yang menurut hukum Islam, istri sudah boleh minta cerai, tapi istri nggak tahu kok. Istri nggak dosa, karena istri tidak dituntut atas dosa suami. Suami yang dituntut bertanggung jawab atas dosa istri. Maka kalau jenengan bertahan dengan suami yang punya pelanggaran-pelanggaran tadi, nggak apa-apa. Itu dosanya dosa suami ya. Perempuan tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kesalahan suami, tapi suamilah yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang kesalahan istri. Yang kedelapan ya, kadang-kadang secara umum ya Bapak Ibu sekalian, secara umum makmum wajib ngikuti imam, tapi boleh jadi kadang-kadang imam melakukan sesuatu di luar kemampuan istri. Misalnya apa? Masa sholat maghrib imamnya baca Al-Baqarah sama Al-Imran, gitu ya. Itu makmumnya boleh mundur nggak Pak? Hah? Makmumnya boleh mundur nggak Pak? Wah, iki imamnya keterlaluan. Lah mungkin sama, ada suami yang itu punya mimpi, punya idealisme memberatkan istri. Suaminya kerja di luar negeri, pulangnya 10 tahun sekali. Ya, pulangnya hanya setahun sekali, itu pun sampai rumah sehari
Ya. Kemudian istri nanti hamil punya anak sendiri, hamil punya anak sendiri. Pokoknya punya anak tinggal. Lah istri lama-lama nggak kuat dengan kondisi kayak gini. Nah, kalau istri tidak mampu, maka seorang istri boleh minta cerai kalau memang yang dilakukan oleh imam, oleh suami ini tidak mampu untuk dia lakukan. Ya, tapi kalau imamnya tuh wajar-wajar saja, istri nggak boleh untuk minta cerai. Ya, karena Rasulullah melaknat perempuan yang dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Tapi tolong bapak-bapak perlu dipahami ya Pak. Sebetulnya kalau ada istri ngomong begini, "Ya wes, aku minta cerai." Itu jenengan jangan percaya. Ya, kenapa? Karena perempuan itu suka mengucapkan sesuatu yang nggak sesuai dengan isi hatinya. Ya, jadi kalau ada suami yang istrinya kok, "Tot, istri saya minta cerai," jangan percaya, itu cuman keliru ngomong begitu loh. Ya, jadi itu cuman keliru ngomong aja Pak, aslinya enggak. Ya, nah makanya begini, cara terbaik untuk memahami istri itu bukan dengan mendengar apa yang diucapkan, tetapi dengan melihat raut wajah dan apa yang dia lakukan. Ini rumus penting ya Pak. Lihat raut wajahnya, lihat ekspresi mukanya, lihat apa yang dilakukannya, jangan dengar omongannya. Nah, cuman sayangnya banyak laki-laki ini kebanyakan yang dilihat malah omongannya apa. Disitulah yang banyak berantem akhirnya. Ya, contoh, jenengan ngajak istri belanja ke toko perabotan rumah tangga. Istri megang-megang termos, terus ngomongnya begini, "Mas, termos kita kemana ya dulu ya?" Itu bukan pertanyaan Pak, gitu loh ya. Jangan dijawab, "Ya mbah aku ora ngerti, sopo sing nyimpen." Nah, itu keliru jawabannya. Itu maksudnya apa? "Aku di toko kemes ya," gitu ya. Itu bukan bertanya gitu kan ya. Nah, cuman laki-laki kadang-kadang nggak mampu menjawab dengan baik begitu loh ya. Saya punya klien, jadi gini Bapak Ibu, saya ini sudah lebih dari 25 tahun ngajar bab nikah ya. Menjadi dosen fikih nikah juga hampir 10 tahun ya, menjadi konsultan juga ya lebih dari 5 tahun lah ya. Ada satu klien kami itu dia cerita kalau dia tuh dulu sudah pernah cerai. Nah, ini yang kedua ini dengan suami yang kedua maksudnya ya, itu agak parah, akhirnya sudah nggak kuat, dia mengekspresikan bencinya kepada suami dengan cara apa? Dia keluarkan baju-baju di lemari, dimasukkan ke dalam koper, pengen kabur dari rumah ya. Sebenarnya waktu dia itu mengeluarkan baju dari lemari, dimasukkan ke dalam koper, dia itu pengennya dipeluk sama suaminya, dipeluk, kemudian dibisiki pelan-pelan, "Dek, jangan pergi dong Dek, nanti aku di rumah sama siapa? Dek, kamu tega ninggalkan aku sendirian." Maunya gitu Pak, tapi suaminya nggak mudeng, malah ngebantuin istrinya natain baju gitu loh ya. Ya sudah, akhirnya istrinya minggat nggak balik lagi begitu loh ya. Jadi jenengan kadang-kadang perlu melakukan hal yang berbeda dengan apa yang diomongkan. Misalnya apa? Suatu hari istri pengen minta diantar ke pasar. "Mas, aku diterke ke pasar Mas." "Wah, aku sibuk banget." "Ya wes kono, aku tak mangkat dewe." Ya, jangan dijawab, "Nah gitu dong, jadi istri itu kudu mandiri." Oh, jengkel itu Pak, gitu ya. Justru ketika dia ngomong, "Kono, aku tak mangkat dewe," itu dia lagi butuh-butuhnya untuk diantar. Nah, jangan jawabannya, "Ayo ikut-ikut." Enggak usah tak mangkat saja. "Ayo ikut, enggak apa-apa. Tak anter." Enggak, aku bisa kok." "Ayo ikut." Ah, itu dalam hatinya yes, begitu ya. Perempuan tuh gitu Pak. Jadi sering keliru ngomong gitu loh Pak. Ya. Ya. Saya itu berapa hari nggak pulang-pulang, ya, udah ditunggu di rumah. Akhirnya orang rumah nanya, "Pulang jam berapa?"
kayaknya tengah malam. Oh berarti nggak bisa maghrib pulang? Nggak bisa, nih masih di Demak. Ya, besok pergi lagi nggak? Nah, nanya gitu. Ya besok pergi lagi tapi sore. Ya, siang pengen dimasakin yang spesial nggak? Yo pengen dong. Tapi aku lagi nggak mood mau masak gitu ya. Tuh, perempuan Pak, orang cetong tuh Pak. Nawari masak tapi kemudian apa? Aku jadi orang mood masak gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa. Ya jangan dong, tetap masak yang enak. Ya tetap dimasak deh Pak, yang enak Pak. Gitu loh ya. Jadi jawabnya jangan orang mood kok nawar-nawar ke, orang cetok. Oh, jangan gitu. Ya, tambah jengkel gitu loh ya. Nah, tapi ibu-ibu, tolonglah, suami jenengan tuh bukan wali yang paham isi hati jenengan. Ya, jadi nek ngomong yo sing cetong ngono loh. Ya. Baik, ya. Yang kesembilan, kadang-kadang yang dilakukan imam itu wajar. Tapi seorang istri boleh, seorang makmum boleh membatalkan sholatnya. Contoh, sholat isya, rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua membaca Hal atakah di surgosiyah. Wajar nggak itu Pak? Wajar nggak? Wajar. Masalahnya istrinya mules perutnya, makmumnya mules gitu loh. Ini nih diterus-terus ke bahaya. Bahaya buat dia, bahaya buat karpet masjidnya, ya toh. Maka kalau sudah kayak begitu istri makmum pamit ya, daripada nanti ngotori masjid, daripada ganggu jamaah, daripada dianya tersiksa ya. Ngapunten ibu-ibu, suami nikah lagi tuh jadi wajar apa tidak wajar? Wajar mboten Mbak? Wajar. Masalahnya istrinya nggak kuat, ngono loh, mules gitu kan. Nek suaminya nikah lagi mules gitu loh, Mas mau nikah lagi aku tak minta pegat, ngono loh. Di zaman Nabi itu semua nggak ada satupun sahabat yang istrinya satu Pak. Semua sahabat tuh istrinya banyak, dan itu wajar pada zaman dulu. Lah perempuan sekarang itu banyak yang mules masalahnya gitu loh ya. Nah jadi kalau misalnya dia kemudian aku nggak kuat, kalau kamu nikah lagi aku tak minta cerai, ya wes, namanya mules ya, izin aja begitu ya. Nanti kalau mulesnya udah hilang boleh balik lagi Pak gitu ya. Artinya ada istri yang baru minta pegat ya, terus jadi janda, terus mikir wah yora enak ya jadi rondo ya, opo-opo kudu dewe, Mas aku tak balik meneh Mas, ya wes opo balik meneh gitu. Itu juga ada gitu loh Pak ya. Ya. Tapi kembali kepada yang nomor berapa tadi Pak? Kalau kita imam masjid Baitul Haq, jangan coba-coba jadi imam masjid Baitul Maqdis atau Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya. Yang ke-9, 10 ya. Seorang imam itu hendaknya memahami keadaan makmum. Lihat Rasulullah ketika sholat, ternyata ada makmum yang bawa bayi dan bayi nangis. Rasul mau memperpanjang, akhirnya dipendekkan. Suami harus ngerti perasaan istri, perasaan anak. Ini udah berapa bulan gak diajak jalan-jalan, udah berapa bulan gak diajak traktir makan, udah berapa bulan tidak dibelikan hadiah, udah. Ini suami harus tahu perasaan mereka, wis kepengin gitu kan ya. Ini sebagaimana Rasul sangat paham dengan perasaan makmumnya ya. Yang ke-11, seorang imam harus menegur kalau ada makmum yang berbuat salah. Rasul pernah memukul sahabat yang dadanya terlalu maju, dia di barisan shaf tidak rapi, didorong oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah menegur ada sahabat yang masuk masjid langsung duduk, nggak sholat tahiyat dulu. Rasul pernah menegur sahabat yang ketika masuk masjid dalam posisi imam ruku langsung takbir, kemudian ruku, kemudian jalan ke shaf sambil ruku. Itu ada. Karena Rasul itu kalau sholat bisa ngelihat orang dari belakang Pak. Jadi Rasul tahu tadi siapa yang terlambat, tadi siapa yang ngobrol, itu Rasul tahu. Nah, suami wajib menegur anak dan istrinya kalau melakukan kesalahan ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang tidak kalah penting. Seorang imam harus meletakkan yang di belakang
itu adalah makmum yang punya kualitas mirip dengan imam, bacaannya, fikihnya. Supaya apa? Kalau imam salah, makmum yang negur. Kalau imam batal, makmum yang menggantikan. Apa pesan moralnya? Suami harus melakukan kaderisasi dalam rumah tangganya. Suami harus mengajarkan anak dan istrinya mandiri dan bisa. Kalau nanti suami udzur, entah udzur suami sakit, entah udzur suami LDR, entah udzur suami di penjara, entah udzur suami meninggal dunia. Jangan sampai suami ketika dia udzur akhirnya keluarganya berantakan. Suami meninggal dunia, anaknya jadi pada durhaka, istrinya nggak karu-karuan. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian terlalu baik sama istri banget itu juga nggak baik ya. Ada kisah nyata. Ini ada sebuah keluarga muda, suaminya kurang lebih usia 30-an lah ya. Istrinya sangat cinta sekali kepada suaminya. Suami selalu memenuhi apapun kebutuhan istri. Pokoknya istri sangat dimanjakan. Sampai suatu hari sang istri merasa sedih. Kenapa? Dia mendengar bapak ibunya kecelakaan, meninggal dunia. Dia merasa berduka dengan kepergian bapak ibu kandungnya. Tapi dia berpikir dia masih punya suami yang begitu mencintainya. Maka kesedihan itu mudah kemudian terhibur. Ya, dia masih punya suami yang begitu baik. Dia suka banggakan suaminya yang sampai bikin tetangga-tetangganya itu iri dengan rumah tangga dia. Ya. Tapi suatu hari Allah uji istri ini. Suaminya terkena serangan jantung di usia baru 39 tahun. Suami nggak sempet dibawa ke rumah sakit, maksudnya meninggal sebelum dia sampai ke rumah sakit. Masya Allah, si istri betul-betul limbung. Istri betul-betul kaget. 2 bulan dia tidak keluar dari kamar, cuma nangis saja karena nggak siap ditinggal pergi sama suaminya. Anaknya tengkeleler, nggak diurusi makan, minum, mandi dan sebagainya. Sampai bibik-bibiknya didatangkan. 4 bulan si ibu ini belum move on juga. Sudah keluar dari kamar tapi belum mau beraktivitas. Cuma nangis saja. Sudah diingatkan sama bibi-bibinya, sudah Tondo ya, suami kamu itu nggak bakal balik lagi. Nek dengan nangis suami balik lagi ya rapopo nangis, tapi suamimu nggak mungkin hidup kembali. Kamu segera move on, terima takdir ini dengan ikhlas. Anak-anak kamu butuh perhatian, saya juga banyak kerjaan. Ayo ndang. Istri tambah panik lagi. Dia nggak pernah beli token listrik, nggak pernah ngisi pulsa, nggak pernah ngangkat galon, nggak pernah masang tabung gas. Jadi itu bingung semua hari-hari Pak ya. Tambah bulan berikutnya ternyata ada tagihan rumah KPR, ada tagihan mobil, ada cicilan ini itu dan sebagainya. Banyak sekali cicilan-cicilan yang akhirnya satu persatu aset rumah tadi habis. Istri nggak pernah diajari kerja, istri nggak pernah diajari mandiri. Maka ketika suami pergi, istri kemudian kelabakan. Ya, maka kadang-kadang Pak tadi terlalu baik banget itu nggak baik Pak. Sesekali perempuan itu perlu diajari kemandirian. Sesekali perlu ditinggal berhari-hari supaya dia kemudian bisa menyelesaikan. Ya, kita teringat kisah di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ada seorang laki-laki meninggal dunia. Datang kerabatnya berbela sungkawa. Ada yang bisik-bisik begini, ya Allah, kasihan ya, anaknya masih kecil-kecil, ntar yang ngurusi makan siapa, yang sekolah bagaimana. Semua pada ngeremeng si ibu ini. Tapi apa yang dilakukan si ibu tadi? Ibu tadi tidak nangis, ibu tadi tidak berduka. Dia bahkan kemudian ceramah di hadapan para tamu yang besuk ziarah tadi dengan mengatakan begini, araftuhu akalan walaysa rozakon fa idza zahabal akal fa baqiyar rozak. Maaf saudara-saudara sekalian, yang saya tahu suami saya itu pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Kalau sang pemakan rezeki telah pergi, yang tersisa adalah Allah sang pemberi rezeki. Wah, ini berarti hasil pendidikannya mantep gitu ya. Istri merasa tidak harus seakan-akan kehidupannya berakhir. Ya, maka harus kita latih anak kita, harus kita latih istri kita. Kalau nanti suami nggak ada, suami pergi, suami meninggal dunia, anak istri sudah siap untuk menerima kenyataan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Filosofi tentang sholat berjamaah saya ringkas. Nomor 1, imamnya adalah suami, makmumnya adalah istri. 2, makmum wajib taat kepada imam. 3, makin banyak makmumnya makin banyak pahalanya, makin banyak anaknya makin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. 4, namanya imam kalau salah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. 5, kalau imam itu salah, yang berhak itu menegur adalah yang di belakang, ya. Kemudian yang ke-6, kalau seandainya imam itu melakukan pelanggaran, kalau memang itu tidak ketahuan maka itu ditanggung oleh imam. Yang ketujuh, ya, kalau imam itu salah, kalau imam itu memberatkan, maka makmum boleh bubar, termasuk kalau imam terang-terangan batal, wes kentut 3 kali kenceng kok nggak mundur-mundur, nah itu jenengan boleh ganti imam, ya. Kalau suami kok pelanggaran syariatnya sudah keterlaluan, jenengan boleh tukar suami, ya. Kemudian yang sisa-sisanya tadi sudah cukup, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.